Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan? Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Dialah yang membuat pembesar-pembesar menjadi tiada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia belaka. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Ia langsung meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku setara dengannya. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan membawa segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka semua. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, tak satu pun yang tak hadir. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih, lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita adalah Tuhan adalah Allah kekal. Kekal berarti tidak berubah. Dari permulaan sampai selama-lamanya, Allah itu tidak berubah. Seperti nyanyian sekolah minggu yang liriknya Tuhan Yesus tidak berubah dan tidak berubah selama-lamanya. Ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah Tuhan kita tidak berubah, Dia abadi dan kekal. Kita akan melihat penjelasan dari nats ini. Kita akan melihat mulai dari ayat 21 sampai ayat 24. Di sana bangsa Israel diajak untuk merenungkan kemahakuasaan Allah yang telah diperbuat oleh Allah bagi bangsa Israel. Merenung di sini bukan menghayal, tetapi kembali mengingat kekuasaan Allah bagi bangsa Israel yang telah mereka lalui. Mulai dari nenek moyang mereka sampai kepada generasi mereka pada saat itu yang ada di pembuangan Babel. Sebab ketika di pembuangan Babel, bangsa Israel itu berharap kepada dewa-dewi. Mereka menyembah berhala, mereka tidak menyembah Allah. Hal ini membuat mereka kehilangan pengharapan kepada Allah yang menyebabkan mereka menjadi lesu, lebih takut, dan lebih mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Mereka kehilangan semangat dan mengalami berbagai kegundahan hati yang jauh daripada Tuhan. Yesaya menggugah mereka supaya merenungkan semuanya itu, yang dimulai dari pertanyaan, tidakkah kamu tahu? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Yesaya menggugah hati mereka supaya mereka mengetahui dan menyadari bahwa Tuhanlah yang membentuk dan menciptakan dasar bumi. Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Dan Tuhan jugalah yang berkuasa dalam segala ciptaannya
Dan Tuhan juga yang menguasai para pembesar, para raja, para pemimpin, para semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena Dia pencipta, maka dalam kendalinya, dalam kekuasaannya segala yang ada, maka Tuhan mampu membuat para pembesar menjadi tiada, hakim-hakim menjadi sia-sia. Yang baru ditanam semuanya seperti jerami yang mudah dibakar dan dihanguskan. Maka perenungan ini ingin membawa Israel sadar hanya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupannya, sehingga mereka dapat berharap kembali hanya kepada Tuhan, supaya semangat mereka dipulihkan dan supaya mereka meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala yang percaya kepada dewa-dewi. Dalam ayat 25 sampai ayat 26, Yesaya mengatakan bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Yesaya mengingatkan kembali bahwa Tuhan tidak bisa dan tidak dapat disamakan dengan apapun. Karena Allah jelas, Allah adalah pencipta, dan yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada semuanya di alam ini, semuanya adalah ciptaan. Maka pencipta dengan ciptaan jelas berbeda. Tidak bisa disamakan. Dengan itu, ayat 25 sampai ayat 26, kita diajak melihat alam, langit, bintang, dan segala ciptaan Tuhan yang ada di langit dan yang ada di bumi, supaya dari sana kita dapat belajar bahwa Allah sungguh-sungguh yang maha kuasa dan maha kuat yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga kita boleh percaya dengan melihat segala sesuatu yang kita perhatikan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, ada lagu Kidung Jemaat nomor 64 yang liriknya, "Bila kulihat bintang gemerlapan." Di situ diartikan bahwa ketika kita melihat bintang yang gemerlapan, siapakah yang menciptakan itu? Tentu kita dapat merenungkan begitu indahnya bintang-bintang di langit, bulan, dan segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lalu Kidung Jemaat ini dilanjutkan dengan refrennya, "Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku." Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirinya bahwa dia adalah ciptaan. Mengakui dan melihat segala ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupannya, sehingga mengakui kemahakuasaan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Maka dalam ayat 25 dan ayat 26, kita tidak bisa menyamakan, tidak bisa kita samakan Allah dengan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Baik dengan harta, kekayaan, dengan jabatan, dengan kuasa, dengan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, kita tidak boleh samakan. Karena semuanya yang ada di sini, Tuhan yang menciptakan. Maka melalui ciptaan Tuhan, kita juga bisa percaya dan mengagumi betapa luar biasanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Lalu dilanjutkan dengan ayat 27 sampai ayat 31. Israel sebagai umat yang dikasihi Allah. Bagaimanapun bangsa Israel, perilaku bangsa Israel dalam kehidupannya, bahwa Tuhan selalu mengasihi bangsa Israel. Allah mengingatkan bangsa Israel kepada hakikatnya, yaitu Yakub. Yakub dengan arti harfiahnya adalah penipu yang pantas dihukum, atau orang berdosa yang pantas dihukum. Tetapi Allah merubah Yakub menjadi Israel. Israel artinya pemenang. Yesaya mau mengingatkan bangsa Israel tidak bermental pengecut, tidak lemah, tidak pesimis, tetapi harus berkarakter pemenang, karena bangsa ini bangsa yang dikasihi Tuhan. Maka Tuhan memberi semangat, kekuatan, kemenangan. Orang yang diberikan Tuhan kekuatan, mereka seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mengapa diibaratkan seperti burung Raja Wali? Karena burung Raja Wali memang burung yang dapat melintasi benua. Tidak dapat dikalahkan oleh badai, dalai. Tidak dapat dikalahkan oleh angin atau apapun. Maka dia akan dapat terbang terus melintasi benua. Dia tidak mengenal lelah. Demikianlah orang yang menanti-nantikan Tuhan yang dikatakan tadi dalam ayat yang ke-31.
Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah harapan yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya, bagi orang yang dikasihinya. Bangsa Israel adalah orang yang dikasihinya. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi mereka yang lelah, bagi mereka yang letih. Mereka akan seperti burung Raja Wali yang dapat melintasi benua, yang tidak akan pernah patah semangat, tetapi mereka akan semangat selalu untuk memuliakan Allah dalam hidupnya. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi, sesuai dengan topik khotbah kita pada saat ini, Tuhan adalah Allah yang kekal. Kalau Tuhan Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah, bahwa Dia Allah yang dulu, Dia juga Allah yang sekarang. Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita harus mengakui bahwa Dia adalah yang berkuasa dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita senantiasa menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena setiap orang yang menantikan kekuatan daripada Tuhan, maka dia akan memperoleh kekuatan yang baru. Dia akan memperoleh semangat yang baru. Dia tidak akan menjadi putus asa. Dia tidak akan berlelah untuk memuliakan Allah dalam setiap kehidupannya. Maka nantikanlah pertolongan Tuhan, karena pertolongan Tuhan jauh lebih indah daripada segala sesuatu. Yang ketiga, melalui firman ini, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal. Tuhan yang selama-lamanya. Dia adalah awalnya, dan Dia adalah tidak akan berakhir. Dia sampai selama-lamanya. Dialah Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Shalom, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.